Nah, yang diceritakan oleh Sayyidi Al-Qutb Al-Imam Ibn Athaillah itu ini, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu. Jadi kalau ada omongan syekh yang mukasyif atau ada isyarah kepada murid tidak terjadi, jangan cepat-cepat ingkar. Karena cepat-cepat ingkar itu menyebabkan salab. Na'udzubillah, salab, dicabutnya nikmat. Dicabut bagaimana? Yang asalnya lagi naik turun lagi. Asalnya mulai munawwarul basirah gelap lagi. Ya. Apa tadi dibilang tuh? Allah yakuna dzalika qadhan fi basiratik. Basirah yang udah mulai muncul mati lagi. Nurul galab mati lagi. Itu gara-gara asyak. Gara-gara ragu kepada ikhbar syekh atau ikhbar ilham. Supaya selamat bagaimana? Kalau Ustaz Imam dulu sering ngulang-ulang. Yang taslim. Sama yang mulia itu yang taslim. Sering Ustaz Imam kalam gitu. Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Itu tadi baru dari satu taraf ya. Dari satu taraf. Antara Syekh Hamad dengan Syekh Abdul Qadir. Ada taraf lain. Sebab wa'ad yang didapat murid tidak terjadi kadang-kadang bukan karena urusan lahir mahfud. Si wa'ad tadi ya, muqayyad. Jadi si syekh umpama ngomong, ya fulan, engkau akan mendapatkan futuh ketika engkau umur 40 tahun. Itu kan kalamnya, nas kalamnya itu seperti itu. Padahal ini muqayyad, ini janji ini. Hanya tidak diucapkan sama syekh. Sebab dianggapnya si murid pasti paham. Ya jelas ini akan terjadi, ente 40 tahun dapat futuh itu kalau ente tetap melaksanakan 3 syarat tariqah. 1, meninggalkan dosa besar. 2, selalu berusaha meninggalkan dosa kecil. 3, tunduk kepada Allah, Rasulullah, dan syekh. Itu kan gak usah diucapkan, memang syarat tariqah. Ketika balaghal arba'in, si murid ini dia tidak lengkap melaksanakan 3 syarat, ya otomatis mundur. Tapi biasanya kalau kata guru saya sih, kalau sudah dapat wa'ad, satahsudul futuh fi arba'ina sana, mathalan, kemudian karena si murid ini melakukan kesalahan apa-apa, itu tidak hilang sih, hanya mundur biasanya. Dari arba'in kad yakun sanah ba'du, atau 5 sinin, atau 10 sinin, terserah Allah. Tapi wa'adnya sih biasanya tetap terjadi kalau sudah si syekh talafat bidzalik. Faman wa'adahu maulah, ini syarah saya baca. Faman, maka orang wa'adahu, menjanjikan kepada itu orang maulahu Tuhannya, syai'an, suatu, wa in kana muayyan az-zaman, zamannya sudah pasti. Thumma lam yaqa' dzalikal maw'udu, kemudian tidak terjadi itu yang dijanjikan, fala yanbaghi ayyushakkikahu dzalik fi sidqi wa'di rabbih, jangan sampai ragu di dalam kebenaran janji Tuhannya, li jawazi ayyakuna wuqu'u dzalikal maw'ud, yang saya katakan tadi, mu'allagan ala asbab wa syurut. Sesuatu yang dijanjikan itu terikat dengan beberapa sebab dan beberapa syarat. Ista'tharal haqqu ta'ala bi'ilmiha dunal abdi lihikmatin yuriduha. Jadi ada beberapa asbab, beberapa syarat yang si murid tidak tahu. Kenapa Allah Ta'ala tidak memberitahu? Lihikmatin yuriduha. Karena ada hikmah rabbaniyah yang lebih baik si murid tidak mengetahuinya.
Wa min hadzal qismi, dan dari bagian ini, ma yaqa'u, apa-apa yang terjadi li ba'dil awliya, ay yukhbira bi annahu yahsulu fi hadzal 'am kadza thumma la yahsul. Kadang ada wali pengumuman, tahun ini Indonesia akan terjadi ini, Jakarta akan begini. Tapi wali ini ya, wali ya, bukan dukun. Tolong dibedakan antara dukun alias ahli hikmah dengan wali min auliyaillah. Ini yang dibahas di Hikam Sayyid Ibn Atta ini, kalau yang ngomong wali. Thumma la yahsul, kemudian tidak terjadi. Fayaqa'u ba'dun nas fi aradihim. Akhirnya orang-orang ribut. Nah, ini gimana nih Syekh Fulan bilang katanya mau ada kada wa kada di Indonesia, terus nggak terjadi. Kalau orang yang gampang goncang ya suudzon, malah sampai nyanci. Sini dibilang fayaqa'u ba'dun nas fi aradihim, sampai mencaci. Padahal wa minhu ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah min ikhbarihi lis-sahabah bil fath. Sudah ada contoh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerangkan bahwa pada perjanjian Hudaybiyah kepada para sahabat bahwa akan terjadi kemenangan. Tsumma lam yahsul, tidak terjadi fi dzalikal 'am. Tahun itu, bal, tapi terjadinya kapan? Fi amin ba'dahu. Ini yang saya katakan tadi itu. Jadi Rasulullah SAW itu juga menjadi contoh sempurna buat ahlus syariah, buat ahlul tariqah, buat ahlul haqiqah, buat majadzib, semuanya ada contohnya dari Nabi. Ini contohnya kejadian kayak Syekh Abdul Qadir tadi itu ternyata di zaman Nabi ada. Rasulullah bilang di Amul Hudaybiyah terjadi fatah, ternyata terjadinya 1 tahun setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi la yakdzib, dan mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakdzib. Tapi ini menjadi contoh bahwa yamhallah ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Fa idza khatara lil muridi khatirun rahmaniyun aw malakiyun thumma lam yahsul muqtadahu لا ينبغي أن يشك في حصول الموعود بل ينبغي أن يعرف قدره ويتأدب مع ربه ويسكن إليه فيما وعده به ولا يتشكك في ذلك ولا يتزلزل اعتقاده ومن كان كذلك فهو عارف بالله سالم البصيرة munawwarus sarirah wa illa fa'alal aks min dhalik. Jadi kalau datang khatir kepada seorang murid, baik khatir rabbani atau khatir malaki, kemudian tidak terjadi, maka jangan sampai dia ragu di dalam terjadinya yang dijanjikan Allah. Bahkan dia harus mengetahui kadarnya dia. Saya ini hamba al-abd, Allah ya Allah, saya ya hamba. Wa itadab ma'a rabbih, jaga sopan santun. Tetap memohon kepada Allah, ya Allah, alimni, beritahu aku apa hikmah di dalam belum diijabahnya yang saya minta ini. Padahal saya sudah dapat isyarah, katanya tahun ini saya dapat. Wa yaskun ilaih, dia harus condong kepada Allah, ya Rabb, arifni, alimni, apa dosa saya, apa kekurangan saya sehingga doa saya belum diijabah. Wala yatazalzala i'tiqaduh, tidak boleh sampai goncang i'tiqadnya. Ma'tufnya ke itu ya. Ayya arifah. Ya arifah yata'addaba yuskuna sampai yang akhir. Faman kana kadzalik, orang yang sudah bisa menjaga i'tiqad hatinya itu, maka dia mendapatkan laqab arifun billah, salimul basirah, selamat mata hatinya, munawwarus sarirah, bercahaya hatinya. Sebagai penutup, saya ceritakan ada 2 orang, ini sudah pernah saya ceritakan, saya ulangi lagi. Ada 2 orang sama-sama mengamalkan sholawat, dapat ijazah dari satu syekh, 40 yauman. Yang satu berhasil, yang satu tidak.
Yang berhasil ya gampang, itikadnya yang sudah berhasil. Lah yang tidak ini goncang kan. Itu kalau dia ribut, gimana nih katanya pasti berhasil, kok saya tidak, kacau, ya udah selesai. Tapi kalau yarja, kan ada cerita nih orang yang tidak hasil terus yarja ilallah, saya tidak diijabah mungkin karena saya ada salah selama 40 hari, ada kesalahan yang saya lakukan. Pokoknya dia tidak menyalahkan syekh, tidak menyalahkan nabi, tidak menyalahkan sholawat, tidak menyalahkan Tuhan, dia salahkan dirinya. Diulang lagi. Begitu diulang sambil dia menyalahkan dirinya tadi, arba'ina yauman ukhra istajaballahu lah, Allah Ta'ala memberikan ijabah. Jadi begitu. Memang sulit ya jaga tagallubul galab, bolak sumiyal galbu li tagallub, ya kan, bolak balik. Pokoknya begitu ada hati mau suudzon, mau syak, cepat-cepat kembali ke kaidah hikam. Hikam ini buat rambu-rambu. Makanya usahakan orang yang mau serius tariqah itu menghafalkan hikam. Begitu ngamalkan apa nggak hasil, mau nyalakan amalan, ingat hikam. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu. Tambahan pemahaman kita, wa in, meskipun qala syekh fulan arba'ina yauman gobul, wa in qala syekh fulan dipuasai 7 hari gobul, kok belum gobul ini. Jangan salahkan syekhnya, jangan salahkan wiridnya, jangan salahkan puasanya, salahkan hati Anda sendiri, amalan Anda sendiri. Mungkin saya bacanya kurang ikhlas, mungkin di tengah-tengah baca saya ada kurang hudurul galab, mungkin makanan saya, hal-hal begitu itu mencaci maki diri kita sendiri ini akan membuka babul ijabah minallah untuk tirakat yang setelahnya, untuk amalan yang setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin.